Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilana Lutfinopal, NPM 21082600056, eh, Blok Dermatologi dan Venerologi. Hari ini saya akan membahas mengenai penyakit angioedema. Yang pertama, definisinya, angioedema adalah pembengkakan atau udema yang disebabkan oleh meningkatnya permeabilitas vaskular pada jaringan subkutan kulit, lapisan mukosa, dan squamosa. Untuk etiologi dan faktor risikonya, etiologinya yang pertama ada penyebab imunologis dan yang kedua ada penyebab non-imunologis. Penyebab imunologisnya seperti IgA, makanan, zat organik, obat-obatan, aeroalergen, penyakit autoimun, dan infeksi. Sedangkan penyebab non-imunologisnya seperti rangsangan fisik secara langsung dan degranulasi langsung sel mas. Nah, untuk faktor risikonya, yang pertama itu aktivitas yang meningkat seperti menangis, berlari, tertawa keras, keadaan stres, udara dingin, udara panas, dan gangguan hormonal. Nah, untuk klasifikasi dan epidemiologinya, 50% pasien dengan urtikaria kronis atau dengan tanpa angioedema yang bebas lesi dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk klasifikasinya ada mast cell mediated, bradykinin mediated, dan bradykinin mediated continuated. Nah, untuk anamnesis dan pemeriksaan dermatologis, yang pertama anamnesisnya biasanya timbul rasa terbakar atau rasa tertusuk, gejala klinis, tanda-tanda pembengkakan pada wajah daerah periorbital seperti mulut dan mulut. Nah, untuk angioedema sering dijumpai di kelopak mata dan bibir. Bila angioedema terjadi di mukosa saluran napas, dapat terjadi sesak napas, suara serak, dan rinitis. Angioedema di saluran cerna bermanifestasi sebagai rasa mual, muntah, koli abdomen, dan diare. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan penunjangnya ada 4. Yang pertama, uji tusuk kulit atau skin prick test. Kemudian uji pemeriksaan kadar IgE total dan eosinofil. Nah, kemudian pemeriksaan gigi, THT, dan usap genitalia interna wanita untuk mencari fokus infeksi. Kemudian uji dengan es batu atau ice cube test. Nah, untuk patofisiologinya bisa kita lihat bersama. Selmas merupakan efektor utama terjadinya angioedema yang diakibatkan oleh reaksi alergi maupun non-alergi. Sel-sel ini terletak di dalam dermis dan menyebar di sekitar pembuluh darah, limfosit, serta saraf. Aktivasi selmas akibat reaksi alergi adalah melalui antibodi imunoglobulin E atau IgA di permukaan sel mas menyebabkan terjadinya degranulasi sel mas sehingga terjadinya pelepasan berbagai mediator antara lain seperti histamin, prostaglandin D2, leukotriene C4, eosinofil, faktor kemotaktik neutrofil, beberapa enzim seperti triptase, simase, karboksipeptidase A, dan setapsin G. Berbagai sitokin seperti interleukin 4, 5, 6, dan 8, tumor nekrosis faktor, dan preteoglikan seperti heparin dan kondroitin sulfat. Mediator-mediator tersebut, terutama histamin, menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler dan vena. Aktivasi sel mas non-alergi dapat terjadi melalui substansi seperti neuropeptida, seperti substansi P, obat-obatan, makanan, dan media radiokontras. Nah, ada dari juga S inhibitor. S inhibitor ini menyebabkan angioedema dengan mencegah perubahan bradikinin menjadi metabolit yang tidak aktif dan memperpanjang efek potensial sehingga terjadi peningkatan akumulasi dari bradikinin. Bradikinin mengaktifasi sel mas dan terjadi vasodilatasi endotelium, kontraksi otot polos, peningkatan permeabilitas vaskular sehingga menyebabkan terjadinya ekstravasi plasma. Nah, ada juga angioedema herediter tipe 1 terjadi akibat mutasi genetik pada gen C1 esterase inhibitor menyebabkan rendahnya level C1 esterase inhibitor. Nah, apa itu C1 esterase inhibitor atau C1-NH? Adalah protein dalam yang ada di dalam darah bertugas membantu sistem kekebalan tubuh dari infeksi dan menghilangkan sel-sel mati yang tidak diperlukan tubuh. Dan jika terjadi kesalahan pada produksi C1-NH karena gangguan genetik misalnya,
orang tersebut akan rentan terhadap infeksi atau memiliki gangguan autoimun. Contohnya, sistem imun salah mengenali zat tertentu sehingga akan menyebabkan angioedema. Nah, untuk tata laksananya, yang pertama itu farmakologi, bisa kita berikan antihistamin seperti cetirizine, loratadin, CTM, kortikosteroid seperti prednison, dexamethasone, dan metilprednisolon. Nah, untuk edukasinya, kita bisa edukasi pasien untuk menghindari faktor penyebab dan faktor pencetus. Untuk prognosisnya sendiri, angioedema sangat baik dengan kasus akut yang bisa diselesaikan dalam beberapa hari. Tetapi angioedema juga dapat menjadi buruk jika terjadi edema pada saluran pernapasan. Nah, untuk referensinya ini saya ambil dari 4 referensi. Kemudian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.